karena mereka lebih duluan maju. Iya. Itu apa Bung ininya? Maksudnya tuh kenapa Ibu bisa berpikir seperti itu? Karena kalau kita tidak kalau bukan senimannya yang bergerak dulu, itu tidak akan terjadi sesuatu suatu kreativitas. Yang ada di pikiran ibu gitu. Bersama Balai Pelestarian Budaya Kepulauan Riau, kenali budayamu, cintai negerimu, cita pertahanan bersama masyarakat, sama berhimpun, bersama bekerja, bersebati padu, mengukir sejarah, memajukan budaya, tegakkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Budaya yang ada di rumah tentunya, dan juga yang menonton ini tepat pada waktunya. Nggak tahu itu malam, pagi, siang, sore, subuh, itu terserah Sobat Budaya. Yang penting masih tetap berjumpa di kanal YouTube-nya BPNB Kepri dalam acara Bibut Bincang Budaya. Daripada lo gabut terus lo ngajak ribut, mending tongkrongin channel kita. Iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Iya. Benar. Ibu sudah mulai dewasa. Ya enggak. Jadi Sobat Budaya semuanya, biasanya kan kita ini mengadakan bincang budaya ini kan setelah beberapa waktu yang lama itu kita itu webinar, Ibu, webinar dengan beberapa tokoh-tokoh kebudayaan, dengan beberapa influencer. Nah, itu kita melalui webinar dan juga itu langsung diskusi interaktif. Nah, kali ini edisi spesial. Jadi kalau misal kita bertemu seperti ini, Bung, ini limited edition. Edisi terbatas. Yaitu apa? Yaitu langsung bertemu dan berbincang biar Sobat Budaya semuanya bisa menyimak kredo Allah. Kredo. Apa ya maksud itu? Pikiran-pikiran apa yang ada dari tokoh budaya yang akan kita kedepankan dan menempati kursi panas yang ada di pinggir saya ini. Jangan lupa untuk add Instagramnya BPNB Kepri di @BPNB Kepri. Nah, kalau dulu kan ribet banget tuh ya, BPNB_Tanjung Pinang_Kepri. Kalau sekarang @BPNB Kepri. Mari kita belajar bersama dengan BPNB Kepri dan melangkah bersama BPNB Kepri. BPNB satu untuk semua. SCTV itu mana-mana. Itu SCTV. Sorry. Apa sih itunya tuh BP BPNB ya? BPNB Kepri. Iya. Kita melangkah bersama BPNB Kepri. Itu sebenarnya, ya Allah. Jadi malu lupa Ibu ya. Dan jangan lupa juga untuk terus patuhi protokol kesehatan. Mari kita bersama-sama untuk menanggulangi dan mengurangi angka penyebaran COVID-19 dan juga terus bersama BPNB Kepri untuk mengenali budayamu dan cintai negerimu. Bung, maaf ya, itu pesanan gitu. Maksudnya secara birokrasi pesanan. Wajib itu, wajib. Wajib sekali. Nah, Bung, di tempat kita yang saat ini, Ibu tahu nggak kita ada di mana? Di White Doors. White Doors, betul banget. Kali ini kita disupport oleh White Doors Studio yang ada di Tanjung Balai Karimun. Buat ence-ence, tuan-tuan, puan-puan yang ingin berfoto ria dan berfoto manja, silakan langsung datang ke White Doors Studio yang ada di jalan apa, Bung? Ini, Bung? Jalan Pertambangan ya? Jalan Pertambangan. Jalan Pertambangan, langsung meluncur dan ngegas. Lihat harga bersaing dan juga nasibnya bernas. Nasib bernas itu akan ditangani oleh fotografer dan videografer yang ganteng-ganteng dan juga cantik-cantik, kawan-kawan ya. Oke, Sobat Budaya, kita langsung saja ngobrol sama Ibung Loni Jayaputra. Siapa sih Bung Loni Jayaputra? Pasti semuanya sudah tahu. Kalau belum tahu,
ketinggalan zaman banget. Nonton konser karya inovatif kita yang berjudul apa Bung kemarin itu? Bunyian Syair Bumi. Bunyian Syair Bumi. Nah, langsung deh kita tanya-tanya, apa sih sebetulnya yang ada di pikiran ibu gitu. Apa sih ibung itu? Ibung itu maksudnya abang, itu panggilan sapaan akrab. Oke, Bung. Ya. Ini kita langsung aja berbicara masalah tentang bukan masalah sih sebenarnya. Nanda aja yang bikin ini menjadi masalah. Jadi Bung, ini kalau misalnya kita melihat ini kan Bung ya, perkembangan musik yang ada di Kepulauan Riau tentunya tidak sama dengan yang berkembang di Pulau Jawa. Oh iya. Iya kan Bung? Betul. Ada Jakarta, ada Jogja, ada Solo dan kota-kota besar lainnya termasuk di Medan, Pekanbaru dan lain sebagainya. Dan juga pulau-pulau yang ada di timur sana. Nah, Bung, kira-kira kalau misalnya Ibu membaca peta atau perkembangan musik yang ada di Tanjung Pinang, yang ada di Kepulauan Riau, terutama yang ada di Kabupaten Karimun ini gimana nih Bung? Kalau menurut Ibu? Ya, Perkembangan musiknya ya, memang sudah Kabupaten Karimun ini sudah berdiri dari tahun 2000 ya. 2000 dia sudah pemekaran jadi kabupaten. Ibu masuk ke tahun 2000 itu berjalan waktu sampai sekarang itu memang perkembangannya jalannya memang naik itu signifikan naik gitu. Nah dulu itu memang musik yang dimainkan dengan kawan-kawan di sini itu memang sangat bukan primitif tapi tradisional betul, tradisional betul. Ini pengembangannya memang jauh dibanding dulu kami di Pekanbaru, di Medan, di mana segala macam. Nah begitu Ibu masuk ke balai ke Karimun ya, balai ya Karimun, itu kami mulai pelan-pelan mengadakan pendekatan dengan seniman-seniman di sini. Dulu belum ada seniman yang muda-muda, masih tua-tua. Jadi mereka masih paham tradisi. Kami mulai melakukan pendekatan, mulai melakukan revisi-revisi tentang alat musiknya, permainannya, teknik permainannya, termasuk dengan pola pikirnya. Itu kami masuk pelan-pelan. Akhirnya lama-kelamaan perkembangan musiknya sudah mulai berubah. Betul. Dari mulai musik yang katakanlah musik tradisi yang sekarang sudah bergerak menuju musik tradisi yang modern. Seperti itu. Iya. Kan apa namanya perkembangan dari musik yang tradisi dan mungkin sekarang lebih ke tradisi yang kekinian ya mungkin ya, Bung. Nah, tapi bisa nggak sih indikasi dari tradisi yang dulu itu, maksudnya tuh yang ketika Ibu datang awal ke sini sama yang sekarang Ibu rasakan itu yang paling nampak itu indikasinya ada di mana, Bung? Apa dari kreativitasnya atau dari popularitasnya si genre musik itu atau kayak gimana, Bung? Kira-kira? Ya, jadi ada dua visi ya, dua penglihatan. Yang pertama itu dari mulai kreativitasnya, yang kedua itu dari mulai pengembangan musiknya. Jadi gini, karena Karimun ini berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Ya. Cuma setengah jam ya, Bung ya? Iya, setengah jam, 1 jam. 1 jam ya. Jadi musik yang ada di Karimun ini semuanya kiblatnya ke sana, ke Malaysia dan Singapura. Walaupun Singapura itu juga punya kiblatnya ke kita. Iya. Tapi secara tidak langsung kita karena mereka lebih duluan maju, jadi kita lebih mencontoh seperti mereka. Nah, ini menarik, Bung. Bentar. Karena mereka lebih duluan maju. Iya. Itu apa, Bung, ininya? Maksudnya tuh kenapa Ibu bisa berpikir seperti itu? Dalam artinya gini, majunya itu mungkin dalam infrastruktur. Infrastruktur. Habis itu dalam bentuk pendidikan. Iya. Pendidikan kesenian mereka tuh lebih duluan maju. Yeah. Bukan berarti kita tidak maju, tapi mereka itu cenderung musik barat yang jatuh ke sana. Yeah. Jadi kita mencontoh mereka, walaupun mereka juga melihat kita. Kita mencontoh mereka. Akhirnya semua musik yang ada di Karimun, khususnya Karimun, itu semuanya mengarah ke bentuk musik mereka, Malaysia dan Singapura. Nah,
akhirnya Ibung dan kawan-kawan di sini ini membendung itu, membendung supaya musik Karimun punya ciri khas sendiri. Betul. Walaupun ada sedikit menyerempet lah dari pola-pola mereka segala macam itu. Karena kan masih serumpun. Masih serumpun itu. Cuman kita harus membatasi. Betul. Jangan sampai kita terlalu raut dengan mereka. Kita juga harus punya ciri khas musik sendiri. Betul. Nah, Bung, kan ini kan sebetulnya kalau misal kita lihat itu ada dua ruang yang berbeda. Satu negeri tetangga seperti Singapura dan juga Malaysia yang mungkin memang mereka itu mungkin kiblatnya ya. Tapi nggak tahu juga nih Sobat Budaya kalau misalnya salah. Tapi kalau misalnya yang Anda rasain tuh mereka lebih kiblatnya ke Eropa ya, Bung ya. Nah, kalau jadi mereka punya standarisasi dan juga lebih cepat mungkin untuk mengadaptasi segala sesuatu agar itu menjadi dasar-dasar yang dapat menguatkan mereka pada ujungnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri karena mungkin terlalu banyak pilihan nih, Bung. Kita mengenal kan sekolah seni juga kan yang beredar, maksud itu yang tersebar di provinsi-provinsi besar yang ada di kita ini, mereka membawa masing-masing kedaerahannya secara global kan, Bu. Sedangkan di kita sendiri itu sekolah seni itu masih minim, meskipun di Aceh ada, di Pekanbaru ada, tetapi tidak di Padang Panjang ada, tapi mungkin kuotanya tidak sebesar yang ada di Pulau Jawa. Nah, ini mungkin kan, Bung, ada dalam menentukan. Tapi kan tentunya saja yang ada di Kepri ini berbeda gayanya atau taste-nya dengan yang ada mungkin di Pekanbaru ataupun yang ada di Aceh, meskipun itu masih satu rumpun Melayu. Nah, kira-kira nih, Bung, panjang banget latar belakangnya. Kira-kira nih, Bung, kalau dari Ibung sendiri, gimana sih, Bung, resepnya? Nah, ini kan resep singkat lah, tips maksudnya tuh untuk generasi pemusik yang ada di Kepri sendiri untuk menentukan taste itu biar nggak tarik ulur nih kan, Bung ya, antara membumi dan juga kita mencari referensi dari negara-negara tetangga, karena memang hal itu yang paling dekat gitu ya, Bung ya, dan halnya itu yang paling akrab. Gimana nih, Bung, kalau menurut Ibu? Ya, kalau referensi itu penting ya. Betul. Referensi itu penting. Jadi kalau untuk kita bicara Karimun aja. Kalau Kepri terlalu luas. Terlalu luas ya, Bung ya. Untuk Karimun sendiri memang dibutuhkan tempat-tempat seperti balai latihan lah atau apalah itu yang untuk berkreativitas. Jadi untuk mendalami, untuk membuat sebuah barometer di musik pemusik di Karimun ini mungkin butuh pendekatan secara intelektual. Jadi pemerintah sendiri juga harus berperan dalam menciptakan wadahkah itu, tempatkah atau tempat ruang-ruang publik seperti gedung teater, gedung pertunjukan atau apa yang untuk bisa memacu motivasi seniman-seniman di Karimun ini berkreativitas. Nah, jadi pendekatan-pendekatan seperti itu yang harus kita dalami. Kalau untuk membuat sekolah seni atau pendekatannya seperti sekolah seni yang ada di sana, mungkin ini ranahnya ranah di oleh pemerintah. Tapi kita Ibung sendiri berpikir senimannya dulu yang berinteraksi dengan masyarakat supaya menjadi sebuah motivasi untuk mereka berkarya gitu. Iya. Jadi dari senimannya dulu. Iya, dari senimannya dulu justru dari senimannya dulu. Kenapa harus seperti itu, Bu? Karena kalau kita tidak kalau bukan senimannya yang bergerak dulu, itu tidak akan terjadi sesuatu suatu kreativitas atau suatu pekerjaan, tak ada. Jadi senimannya dulu yang harus harus disuntik lah gitu. Pola pikirnya, pola kerjanya, tekniknya, mereka dulu yang harus dikasih motivasi agar supaya yang di bawah-bawahnya juga mengikuti itu. Betul. Pendekatan seperti itu yang harus dikerjakan. Berarti support sistemnya ya. Ya, support ke bawahnya itu.
Nah, Bung, ini kan sebenarnya support system kan ya, Bung ya. Jadi ketika maksud Anda tuh kayak gini, ketika si senimannya itu sendiri harus merubah diri. Bukan harus, tapi mempunyai kesadaran merubah diri kan ini ya, Bung ya. Nah, dengan menyadari bahwa apa yang terjadi atau apa yang mereka lihat dari kondisi lingkungan yang ada di mana seniman itu berada, gitu ya, Bung ya. Betul. Nah, itu apa aja yang harus dibaca, Bung? Maksudnya itu oleh si subjeknya itu sendiri, oleh si senimannya itu sendiri, melihat dengan menarik, maksud Anda itu menarik dari kata-kata Ibu, itu harus senimannya dulu yang berubah. Ya. Memang kalau dilihat dari seniman ini harus banyak. Kalau Ibu bilang wawasannya ya, betul. Wawasannya harus didalami, mendalami wawasan, terus pola pikir mindsetnya juga harus dirubah. Karena mohon maaf, dulu itu beda dengan sekarang. Dulu para seniman tua kita harus menghargai semua seniman-seniman yang sudah mendahului kita atau senior-seniornya itu. Mereka tanpa pamrih, mereka mengerjakan sesuatu tanpa pamrih, mereka mengerjakan sesuatu itu tanpa melihat nilai. Mereka berjuang, walaupun kita tidak munafik bahwa kita juga butuh nilai-nilai itu. Betul. Nah, ketika berjalan kekinian, itu pola pikir kawan-kawan sekarang sudah mulai agak berubah. Mereka baru mendapatkan sebuah katakanlah sebuah ilmu yang masih dalam tempurung, tahu-tahu yang digapainya nilai gitu. Itu yang harus dirubah sekarang. Jadi pola pikir mereka harus dirubah, mindsetnya harus dirubah dulu. Terus wawasan berkeseniannya, bermusiknya, teknik-teknik segala macam itu harus diperdalam lagi supaya kesenimanannya ini punya nilai di mata orang, terus nanti juga punya nilai jual tersendiri. Seperti itu. Betul. Memang Nanda waktu itu Nanda ngobrol, ada beberapa dosen Nanda kan, ketika ngobrol maka ini, ketika kamu sudah menentukan tujuan langkah dari kekaryaanmu apa, justru itu akan mengurung ide dan kreativitasmu ya, gitu ya, Bung ya. Betul. Mungkin secara kurang lebihnya seperti itu. Jadi memang kalau misalnya menurut Ibu ini ada nilai-nilai yang memang harus terpenuhi, dan itu menjadi sifat dasar yang sangat manusiawi dari semua mungkin ya, Bung ya, semua. Tetapi kan kerja seniman itu kita tidak bisa mengukur dari bagaimana pantas dan tidak pantas, besar dan tidak besar ya, Bung ya. Tapi bagaimana mungkin penghargaan masyarakat ke kita, sehingga ketika kepercayaan itu dapat, kita kan menjadi sesuatu yang lebih berfaedah mungkin ya, Bung ya. Betul. Karena gini, kita juga berpikir gini. Apabila kita sudah punya ilmu, kita sudah punya katakanlah kreativitas segala macam itu, kita juga berpikir, kita juga harus merasakan nilai beli masyarakat. Betul. Nah, di mana kita berdiri, kita lihat situasi nilai beli masyarakat kita. Kalau memang mereka tidak mampu untuk membeli nilai jual kita tadi, ya kita harus melebur ke mereka. Betul. Seperti apa maunya, seperti apa. Betul. Jadi kita juga tidak mengurangi profesionalitas kita. Biarlah masyarakat yang menilainya, seperti itu. Betul. Kita hanya berkreasi. Betul. Untuk masyarakat. Betul. Tujuan seperti itu. Tapi kan seperti misalnya kita melebur dengan masyarakat itu kan bukan berarti kita merendahkan diri sendiri ya, Bung ya. Benar, betul. Justru kita berusaha untuk bersinergi dengan masyarakat itu sendiri. Inspiratif banget nggak? Inspiratif banget nggak? Ya, ini adalah sebuah kredo yang sangat gitu ya. Nggak, maksudnya tuh ini maksud kayak gini loh Sobat Budaya, maksudnya tuh Ibung aja yang sudah
istilahnya mencapai pada tahapan ini yang sudah bolak-balik ke luar negeri gitu ya, maksudnya itu berpikirnya itu tentang satu buah kesederhanaan dan satu buah pembumian diri di mana tanah itu dipijak, betul nggak Bung ya? Bisa aja Ibung mengkultuskan diri. Oh, aku udah aja pakai standar Itali di sini, men gitu. Tapi kan nggak seperti itu ya Bung ya? Tidak. Karena segala sesuatu itu harus dipertimbangkan dengan di mana bumi dipijak dan langit dijunjung. Wah, oke Bung. Ini, nah Ibung ini kan sering banget ke luar negeri. Tidak sering. Aku juga pengen ke luar negeri gitu pernah ke luar negeri gitu ya. Kemana aja Bung? Kalau nggak salah tuh ke Kairo. Kairo. Terus Jerman, Itali, Prancis, Belanda. Belum disebutin ya, sobat Budi. Ya itu negeri ya. Banyak ya berarti Bung. Enggak, maksudnya ini Bung. Mungkin kan di antara negara-negara yang dikunjungi oleh Ibung itu ada atau terdapat beberapa hal-hal yang bisa diapresiasi dan juga mungkin dapat diceritakan ke sobat budaya yang tengah konsen pada dunia permusikan. Nah, apa yang Ibung tangkap atau apa yang Ibung apresiasi dari beberapa negara-negara yang Ibung jelajahi? Ya gini, berbicara luar negeri dalam tanda kutip bukan Singapura Malaysia ya. Betul. Karena kalau Singapura Malaysia itu kami sudah nganggap itu kayak rumah kedua gitu. Bentar Bung dipotong. Jadi gini sobat budaya, kalau misalnya yang ada di Kepulauan Riau ini itu main ke Malaysia sama Singapura itu bukan wisata ya Bung ya. Itu main ke gang tetangga gitu. Yang dianggap wisata itu pergi ke Jakarta, pergi ke Bali, nah itu wisata gitu ya. Mohon maaf ini orang-orang yang di Pulau Jawa yang sering ke Singapura dianggap oke, enggak. Itu kita main ke gang sebelah ya. Lanjut Bung. Karena kalau Singapura Malaysia kita karena serumpun, jadi ya keseniannya sama. Betul. Gitu. Nah, kalau misalkan ke Eropa, kita lebih seringnya ke Eropa. Pernah ke Eropa gitu. Terus nah di Eropa sendiri karena mereka ini hidup sudah modern. Betul. Sudah sangat maju. Nah mereka rindu dengan hal-hal yang tradisi. Betul. Jadi kita berangkat ke sana membawa hal tradisi kita. Jadi mereka sangat rindu itu dan sangat mau apresiasi kalau kita membawa hal tradisi kita di sana. Dengan catatan gini, tradisi yang kita bawa ke sana itu juga tradisi yang menghibur mereka. Bukan tradisi yang sifatnya out-outan. Yeah. Tapi terkonsep. Misalkan kita diundang ke Italia, itu ada kemarin itu ada festival bunga apa gitu. Nah itu pawai keliling kota itu dengan membawa tarian kita, tradisi kita. Mau zapin, joget segala macam itu kita bawakan. Nah mereka senang. Mereka senang dengan hal-hal gitu. Terus ke Prancis juga gitu. Ke Prancis selama 2 bulan itu kita berkutat di tradisi. Bentar Bung, berapa bulan Bung di Prancis Bung? 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan ya, kita paling tamasanya seminggu 2 minggu, itu pun pulang bangkrut. Jadi gimana Bung, lanjut Bung? Jadi selama 2 bulan itu kita berkutat di tradisi. Mereka senang karena itu namanya folklore dan festival. Jadi folklore festival tari tradisi ya. Jadi mempertunjukkan tari tradisi kita. Di Jerman juga gitu. Di Jerman ada pameran expo, terus di Belanda juga gitu. Nah, jadi mereka sangat mengapresiasi tari tradisi kita. Kebetulan kita ke sana membawa tari tradisi Melayu. Tradisi Melayu. Khusus tari Melayu saja. Jadi kita tunjukkan sama dunia bahwa ini loh Melayu. Betul. Melayunya Kepulauan Riau, Melayunya Riau, Kepulauan Riau, seperti itu. Yang mempunyai karakteristiknya sendiri. Kira-kira Bung, kalau misalnya itu boleh dibocorin nggak sama kawan-kawan atau sobat-sobat budaya, kira-kira Ibu menampilkan apa waktu itu di situ? Tarian musik, dan kita pernah dapat juara 3 musik di Italia.
Wow. Ya, itu. Juara 3 musik di Italia itu ketika ibu membuat karya yang mana? Bukan. Jadi gini, dalam penampilan tarian kita, itu ibu tak tahu macam mana cara penilaian mereka. Kita heboh aja. Kita musik tradisi kita heboh-heboh saja. Tahu-tahu diumumkan di akhir, kita tak tahu itu dinilai. Tahu-tahu diumumkan bahwa Indonesia itu dapat juara 3 musik folklore gitu. Langsung ya Bung ya. Terus sama yang di Turki juga. Di Turki itu kita dapat juara 4. Ya. Juara 4 di Turki itu alhamdulillah. Terus kalau di Kairo kita hanya eksibisi. Ya seperti itu. Kita membawakan semua genre tradisi kita, Maya Zapin, joget. Nah, yang kita bawa joget ini dangkung kita. Dangkung, memang betul sekali. Ciri khas dari Karimun sendiri. Jadi dangkung ini yang kita angkat, kita bawa ke luar negeri dengan pola lamba. Nah, joget lamba itu yang kita pertontonkan, kita suguhkan dengan penonton di luar negeri. Mereka suka nggak Bung kira-kira? Sangat suka. Malah kalau di Perancis tuh ongko. Lagi. Nah, gitu. Apa ya, ongko atau apa gitu bahasanya. Asal jangan tua ongko, tua bangkai. berarti itu ada sisi eksotis tersendiri yang menarik mereka ya Bung ya. Mereka suka dengan dangkung itu. Kalau zapin, joget biasa itu Singapura, Malaysia sudah sering membawakan. Tapi kalau dangkung dengan joget lamba itu memang ciri khas kita dan mereka itu sangat suka sekali. Betul. Suka banget ya Bung. Banget. Kalau misalnya Sobat Budaya nonton itu ada konser karya musik inovatif, itu kan Ibung kan sudah memainkan skillnya seperempat dari skillnya gitu ya. Kalian tahu nggak? A few later. Seperempat dari skillnya gitu ya. Nah, tetapi ada yang harus digarisbawahi. Yang harus digarisbawahi adalah Ibung tetap menorehkan kediriannya pada kreasi-kreasi yang berakar pada tradisi. Kenapa sih Bung? Nah, pertanyaannya simpel. Kenapa sih Bung? Ya, karena Ibung sendiri berada di bumi Melayu, karena memang dasar pertama kali itu bermusik itu memang di kelompok tradisi. Bukan mau tak mau, memang wajib bagi Ibung untuk bukan memasukkan tapi membuat dasar Melayu itu menjadi pedoman musik kekinian gitu. Jadi supaya Ibung sendiri merasa tidak lari dari koridor-koridor yang sudah ada. Karena ini memang mengangkat tradisi juga, mengangkat fenomena yang sekarang juga, terus mengangkat marwah Melayu juga. Betul. Jadi memang apa ya? Kalau misalnya kita tarik dari kata-kata Ibung tadi, justru ketika Ibung berkutat di tradisi, justru itu memuat kekinian ya Bung ya? Ya. Justru itu sangat memuat banyak unsur-unsur kekinian. Gila banget nggak? Edan banget nggak? Sobat Budaya, halo? Pada malam ini kalian akan dari acara dunia lain kalau kayak gini ya. Oke, Sobat Budaya semuanya. Nah, kita 2 pertanyaan lagi nih untuk Ibung. Pertanyaan yang terakhir di penghujung ini adalah, Bung, selama ini, serius banget. Selama ini, oke, Bung, kalau misalnya Nanda boleh tahu, Bung, apa yang memotivasi diri Ibung nih, Bung? Nah, biar juga mungkin akan memotivasi sobat-sobat budaya yang ada di rumah. Ini apa yang memotivasi diri Ibung selama ini untuk terus dan tetap berkarya dari dulu sampai sekarang? Ya, motivasinya pertama punya teman yang satu pikiran. Betul. Punya teman yang satu perjuangan, punya teman yang mau berjuang sama-sama. Itu yang paling penting, karena dulu terus terang Ibu tidak punya teman. Itu istrinya tuh.
Oh. Itu maksudnya. Oh, betul ya itu. Kamu kenal ya sama istrinya Ibu? Gak kenal? Doraka. Ya terus terang dulu, Ya, lanjut, Bu. waktu masuk ke Karimun ini belum punya teman yang satu pikiran. Ya. Ibu sendirian mengolah musik, berkarya sendirian. Tiba-tiba ada seorang yang datang, kami mulai bersama-sama mendirikan sanggar, berjuang sama-sama. Tapi apa yang Ibu merasakan kok belum cukup ya? Nah, berjalan waktu menikah dengan seorang perempuan. Nah, emang dengan seorang perempuan kan? Iya masa, aduh ya ampun, Ibu Ini kan laki-laki kan? Aduh, mana skincare tadi? Bentar. Ini kayaknya kan misalnya sobat-sobat budaya nih, siapa nih sosok yang ada di balik? Nanti kita ceritain ya. Itu ada edisi khusus pokoknya, edisi spesial buat sobat budaya. Oke, lanjut Bu. Nah, begitu sudah menikah, kebetulan istri juga seorang seniman. Dia yang juga mensupport Ibung berkarya di kebetulan dia seorang koreografer. Nah, Ibung banyak berbuat karya di karya tari dia. Sekarang sudah punya kawan lagi, Bung. Kawan ini sudah dari lulusan Bandung, ada lulusan Pekanbaru, lulusan dari Solo gitu. Nah, berkumpul di sini dan alhamdulillahnya mereka mau berjuang sama-sama. Nah, sampailah saat ini terciptalah grup ini dan kami sekarang ini mulai sama-sama berjuang untuk termotivasi berjuang sama-sama untuk membuat karya-karya baru. Betul. Seperti itu. Jadi karena ada pertautan silaturahmi itu. Nah, itu. Dan juga dukungan dari orang rumah. Gitu. Jadi buat sobat budaya semuanya yang misalnya mendampingi seorang seniman, support terus ya, jangan dimarahin gitu. Bikin karya terus gitu ya maksudnya. Jangan dimarahin tapi disupport. Tengok Ibung ini. Sakinah mawaddah warahmah. Wallahu alam gitu. Maksudnya tuh terus gitu ya, berkelindan irisannya. Oke, Bu, ini yang terakhir, Bu. Buat sobat-sobat budaya yang ada di rumah, silakan Ibung beri pesan kepada sobat-sobat budaya yang mau melestarikan atau mengakar atau membuat kreasi musik dan mengakar pada tradisi. Silakan, Bu. Disampaikan ke sobat-sobat budaya yang ada di rumah. Ini untuk teman-teman sahabat budaya seniman ya, khususnya seniman musik. Teruslah bergerak, terus berkarya, terus berinovasi, berjuang sama-sama untuk membangkitkan musik-musik yang ada sekarang ini. Tapi jangan sampai meninggalkan akar, jangan sampai meninggalkan tradisi. Setidaknya kita pulang ke hulu untuk menggali yang di hilir. Jadi semuanya harus termotivasi, semuanya harus bergerak maju, tidak ada yang mundur. Baik itu selangkah, 2 langkah, 3 langkah, tetap berjuang. Jatuh bangun itu biasa, karena dengan jatuh bangun itu menjadi guru kita. Itu. Betul banget Ibu, itu luar biasa banget loh sobat budaya yang ada di rumah. Jadi kalau misalnya kalian lagi di tengah-tengah berkarya terus terpuruk, usia kalian masih 20 tahun, ya Allah, kalian jangan menganggap bahwa itu adalah permasalahan terbesar dalam hidup kalian. Karena sabar. Harus elegan ya. Karena Ibu yang sudah umur segini pun yang sudah senior itu skincare-nya skincare-nya tetap Scarlett. Kayak siapa Fitras nanti abis ini ya promo di sini. Gitu maksudnya itu terus tetap berkarya dan melakukan inovasi-inovasi, terus mendidik. Makanya tadi sampai Nanda tuh ngomong sama Ibung, Bung, ada satu hal yang Nanda iriin dari Ibung. Apa kata Ibung itu? Ibung punya murid yang nurut-nurut, baik-baik dan juga siap menjadi istilahnya jadi pasukan berani mati. Ya Bung ya. Buat kawan-kawan yang ada di rumah, buat sobat-sobat budaya yang sekarang sedang memajukan kebudayaan yang ada di daerahnya masing-masing.
tetap semangat. Semoga Ibung tetap sehat, Amin, tetap berjaya dan juga tetap terus menelurkan atau menghasilkan karya-karya yang inovasi-inovasi lainnya yang dapat menginspirasi sobat-sobat budaya yang ada di rumah. Pokoknya tunggu akhir tahun ini. Ternyata dia bisa melukis. Tunggu akhir tahun ini. Ada apa sih sebenarnya gebrakan di akhir tahun ini dari Ibung Loni Jaya Putra? Nanti kita lihat di channel BPNB Kepri ya. Kita lihat di channel BPNB Kepri. Oke Bung, terima kasih sudah hadir dan terima kasih sudah diganggu waktunya. Mohon maaf sekali. Baiklah sobat budaya, seperti biasa jangan lupa untuk add Instagramnya BPNB Kepri di @BPNB Kepri. Jangan lupa add juga Facebooknya BPNB Kepri dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya BPNB Kepri di BPNB Kepri dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya, klik like dan juga disebarkan agar kita dapat belajar bersama tentang seni, sejarah dan budaya yang ada di wilayah kerja BPNB Kepri yaitu Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seperti jinglenya BPNB Kepri, kita melangkah bersama BPNB Kepri. Bung jangan dimarahin deh, itu halasnya ampun. Oke sobat budaya semuanya, daripada lo gabut dan juga lo ngajak ribut sama kawan-kawan lo, yang penting tongkrongin channel kita di Bincang Budaya bareng Bung. Iya enggak. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.